bukan hanya sebuah acara gereja, tapi bootcamp adalah isi hati Tuhan untuk setiap hidup kita. Pengharapan dan mimpi itu saya simpulkan, itu adalah panggilan Tuhan. So, percayakah Anda bahwa yang di dalam Anda jauh lebih besar? Kami percaya kegerakan Tuhan selalu dimulai dari sebuah benih kecil. Benih kecil yang terpanggil dan dimaksudkan Tuhan untuk rencananya yang besar. Pandemi yang mengharuskan kegerakan dilaksanakan online tidak membuat kami terbatas. Justru makin memperlihatkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kami siap untuk menjadi pribadi yang terus diubahkan untuk mengubah dunia. Yes, we are the army of God. See you on the next movement. Halo Gayers, balik lagi nih di ibadah online bareng aku Winda. Gak kerasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung bulan ini. Tapi aku yakin dan percaya setiap hari Tuhan selalu memperbarui api setiap kita. Sehingga meskipun online, kita tetap semangat menyambut hadiratnya. Well, welcome home dalam ibadah online AOG. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali beribadah di GMS Sumatera. Welcome home. Sebuah sukacita dapat berjumpa dengan teman-teman. Kami mendorong bukan hanya beribadah, tapi juga tergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut Connect Group. Di tempat ini, kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan menasihati satu sama lain. Silakan menghubungi nomor WA yang tertera, atau mengisi form online di gms.church/connect. AOG GMS Sumatera masih mengadakan ibadah secara online. Jemaat AOG dapat beribadah sesuai jadwal ibadah yang tertera di layar melalui YouTube GMS Sumatera, atau melalui website gms.church/streaming/sumatera. Follow akun Instagram kami untuk mendapat update informasi terkini terkait jadwal ibadah online atau onsite. Semua informasi dapat Anda peroleh melalui Instagram GMS lokal masing-masing. Saat memberikan persembahan nanti, teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer di nomor rekening atau melalui QR Code yang tertera di layar. Nah, sebelum ibadah dimulai, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan senantiasa memimpin setiap kami. Bapa, kami sudah ada di penghujung bulan ini dan kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan luar biasa di hidup setiap kami. Bapa, kembali kami mau memulai ibadah kami, sungguh mau kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang beracara di setiap ibadah kami. Bapa, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Kita menari di bawah Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama, let's go! Clap your hands, hey! Nyanyikan! Memuji namamu, ku bermasmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Ya dan amin, terbukti penuh kuasa.
memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, 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 benar di dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hey! Yang bersuka cita bersama-sama, angkat kedua tanganmu, bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh, ya dan amin, 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 ya dan amin.
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapaparara. Sekali lagi menari bersama-sama seperti ini. Pararapaparara. Yeah. Pararapaparara. Pararapaparara. Kasih sorak-sorai buat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Tuhan, Engkau adalah pilihan kami. Bila hari ini Tuhan kami membawa hidup kami menyembah Engkau. Kami membawa diri kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, sebab kami percaya Engkau hadir di atas pujian. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memperkatakan ini ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Ku angkat hatiku,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku sembah, oh, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hey, mari kita sembah Dia, mari kita akan sembah, kita menyembah-Nya. Kami menyembah Allah yang layak, Allah yang kudus. Mari semuanya kita angkat suara, kita menyembah Dia. Shinalaramaya-so, Shikaramaya-ramaya-sana. Thank you Lord, Engkau Allah yang baik dan setia di dalam hidup setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang terus berjalan bersama dengan kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami, Engkau Allah juga yang akan memberikan kemenangan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Army of God yang setia dan terus taat. Dari waktu ke waktu, dari musim ke musim, kami boleh melihat anak-anak muda terus bertumbuh di tengah-tengah kota, di tengah-tengah pulau Sumatera. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang memegang setiap tangan kami. Thank you Tuhan. Dan hari ini kami rindu untuk sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang menguatkan, setiap firman yang menebus kami, setiap firman yang memerdekakan hati kami, setiap firman ini akan berbuah
ratusan kali lipat ganda di dalam hidup kami. Makasih Tuhan, kami serahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang turut campur tangan, menjagai, menyertai baik keluarga, studi, pekerjaan yang kami kerjakan, bahkan masa lalu kami yang pernah terjadi, masa saat ini yang sedang kami jalani, dan masa depan kami yang ada di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan urapi, dan Tuhan sertai setiap kami. Thank you, kami menyerahkan seluruh hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari pakai kami dan terus bangunlah hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama diberkati hari ini, sama-sama katakan amin, amin. God bless you all anak-anak muda yang ada di seluruh Sumatera. Tuhan berkati setiap Anda berada di kota masing-masing, berada di rumah masing-masing, berada di kamar masing-masing. Tapi tentunya hadirat Tuhan yang sama menjamah dan melawat setiap kita. Gak terasa ya, selama 2 bulan berturut-turut kalau teman-teman perhatikan, kita belajar the whole package. Gimana caranya kita memimpin diri kita sendiri di dalam Tuhan. Dari sejak bulan Juni sampai bulan Juli, kita sama-sama belajar dari momen ke momen, dari sermon ke sermon. Kalau teman-teman masih ingat, kok Adrian bicara tentang 3 karakter anak muda. Kalau teman-teman masih ingat, kok Philip bicara tentang menjaga hormon, menjaga urapan. Kok Moro bicara tentang di antara 2 pilihan. Saya sendiri pribadi bicara tentang kemauan di dalam hidup kita, memimpin kita, melampaui ketidakmampuan, batas-batas dalam hidup kita. Dan tidak berhenti sampai di sana, dilanjutkan sama Cimegi. Cimegi bicara tentang how to become a leader. Gimana caranya kita bisa memimpin diri kita sendiri, sehingga kita bisa memimpin orang lain. Dan gak berhenti sampai di sana, dilanjutkan lagi sama Cifebe, bicara tentang komitmen dan konsistensi. Semua yang kita bangun yang benar dan baik di dalam hidup kita, kalau gak ada komitmen, akan buyar dalam 1 kali malam. Jadi sangat penting yang namanya komitmen dan konsisten. Dan kita lanjut lagi sampai di bootcamp ya, kita kumpul bareng-bareng, kita Zoom bareng-bareng, kita retreat bareng-bareng, dan hadirat Tuhan betapa terasa sehingga banyak kesaksian dari hidup anak-anak lahir, dan saya percaya ada sejarah baru yang Tuhan cetak di dalam setiap hati anak-anak muda yang mengikutinya. Dan kita bicara tentang hidup berkemenangan dari dosa, hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran, hidup yang dipimpin di dalam kasih Tuhan. Dan Sabtu lalu barusan kita mendengar Ciela cerita tentang burnout. Gimana sih caranya untuk kita keluar dari kehidupan kita atau fase di mana kita merasa kita lelah, kita capek, kita jenuh, kita burnout ya. Seringkali orang-orang muda sering ngomong hal itu. Tapi kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita selalu burning up ya. Dan gak berhenti sampai di sana. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu hal yang sering kita dengar, is about self-talk. Ya, dari semua sermon yang sudah dibagikan sepanjang 2 bulan, ini adalah sermon yang menutup the whole package. Istilahnya ini dessertnya, ini pukulan yang terakhir ini akan melengkapi semua sermon yang kita dengar selama 2 bulan ini. Self-talk itu baik untuk psikis dan jiwa kita. Kita tahu dong ya, namanya manusia itu terbagi 3. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Kita kasih tubuh kita makan, kita juga kasih rohani kita makan. Tapi jangan lupa, kita juga perlu kasih jiwa kita untuk makan. Jiwa yang makan banyak, makan yang positif, makan yang baik, makan yang benar, maka akan menjadi pribadi kita, akan menjadikan pribadi kita, jiwa yang sehat akan menjadikan pribadi kita tenang di dalam apapun yang kita harus hadapi. Biasanya sih orang lakukan self-talk itu as a morning habits. Ya, pagi-pagi pas buka mata, bersyukur dulu, doa sama Tuhan. Dan setelah itu bangun bicara di cermin. Ada sebagian orang yang melakukannya di depan cermin langsung ngomong sama dirinya sendiri. Saya adalah orang yang kuat. Saya adalah orang yang berhasil. Hari ini saya percaya saya akan melewati seluruh tantangan. Hari ini saya percaya saya akan bisa menghadapi segala situasi di dalam hidup saya. Hari ini saya percaya saya bisa berjuang. Saya percaya saya bisa melakukan banyak hal. Saya punya banyak agenda, saya punya banyak to-do list. Saya akan mengerjakan semua planning dengan baik. Bisa saja lakukan di depan cermin, tapi bisa juga dilakukan mungkin teman-teman ada yang beberapa kebiasaannya morning habitsnya di kamar mandi ya, waktu mandi gitu ya. Ada sebuah excitement yang datang dari hati kita, sebuah passion yang lahir ketika di pagi hari kita buka mata. Kita merasa kayak kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari, hari ini aku siap untuk banyak situasi-situasi yang baru, yang gak terduga. Dan aku percaya aku akan bisa menghadapi segala sesuatu. Self-talk itu baik banget untuk diri kita sendiri.
baik untuk jiwa kita. Orang-orang yang bahkan merasa sulit mengerti dan mengendalikan dirinya di dalam emosi. It's a good time kalau kita ambil sedikit waktu, kita self-talk. Self-talk itu apa sih? Self-talk itu adalah skill atau kemampuan untuk bicara dengan diri sendiri. Ya, bicara dengan diri sendiri maksud saya bukan seperti orang-orang yang kita lihat. Misalnya kita lihat ada orang-orang yang bicara sama diri sendiri, bicara sendiri gitu ya. Terus mereka kehilangan kewarasannya, bukan ya. You know what I mean, right? Saya bukan bicara tentang yang begitu, saya bicara tentang orang-orang yang tahu di dalam kesendiriannya waktu kita me time, waktu kita pagi hari sendirian, waktu kita malam hari, waktu mau tidur, kita bisa lakukan self-talk terhadap diri kita sendiri. Bicara dengan diri sendiri. Itu bicara tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun diri. Perkataan-perkataan yang positif yang membangun karakter kita. Jangan sampai dong waktu kita dengerin cerita orang ya, ada orang-orang yang cerita, curcol mungkin ya, curhat sama kita, cerita tentang masalah mereka, cerita tentang situasi mereka. Terus kita punya 1001 kata untuk mendongkrak iman mereka. Kita bisa bilang it's okay, it's alright, semua akan baik-baik saja, Tuhan akan tetap membukakan jalan untuk hidupmu. Dan kita bisa bilang sama teman kita, sahabat kita, atau orang-orang terdekat dengan kita bilang it's okay. Percayalah Tuhan akan menjagai hidupmu. Kita punya 1001 kata untuk membangun yang baik di hadapan banyak orang. Membangun yang baik di dalam hidup banyak orang. Tapi waktu kita sendiri yang ngalami masalah, seringkali malah kita merasa, aduh kok gini ya. Yang terjadi kita bukannya mendongkrak iman kita. Tapi waktu kita punya masalah sendiri, kita kebingungan, kita kelimpungan, kita gak tahu mau cari siapa, kita gak tahu mau gimana. Ujung-ujungnya kita malah self-talk negatif terhadap diri kita sendiri. But anyway, yang namanya self-talk itu ada dua. Self-talk positif, self-talk yang negatif. Self-talk yang positif itu bicara tentang kita bicara sesuatu yang baik untuk hidup kita sendiri. Self-talk positif itu pada ujungnya akan jadi motivasi di hidup kita. Dan kita akan lahir jadi pribadi yang optimis. Aku percaya, aku pasti bisa. Aku percaya, aku pasti bisa melewati hal ini. Tapi self-talk yang negatif itu bahkan bukan hanya mengubah diri kita jadi orang-orang yang termotivasi. Tapi justru malah terintimidasi. Kita merasa pikiran kita sendiri mendakwa kesalahan diri kita sendiri. Jadi self-talk negatif biasanya buat kita jadi terintimidasi, gak berhenti sampai di sana. Kita jadi orang yang pesimis. Kita merasa, oh si A ngomong aku begini, si B ngomong aku begitu. Oh ya memanglah aku orangnya begini kok. Oh iyalah memang benar apa yang dia bilang. Aku memang melakukan apa yang mereka bilang. Dan ya udah aku jadi seperti yang mereka bilang aja. Gitu ya. Self-talk negatif itu malah buat kita jadi pesimis, bukan membawa kita berubah jadi lebih baik. Perlu kita bisa bedain sih. Ada banyak suara yang melahir di hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita harus bisa beda-bedakan dong. Yang mana suara hati, yang mana suara Tuhan, yang mana suara yang malah setan ambil celah, jadikan itu kata-kata untuk membunuh pribadi kita sendiri. Itu sama kayak waktu kita makan, teman-teman pernah dong ya waktu makan di sebuah kafe atau restoran dulu sebelum pandemi gitu ya. Kita dihidangkan satu porsi, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada timun, selada, tomat, dan lain-lain gitu ya. Waktu kita makan, saya paling sering tuh kayak gitu. Biasanya saya makan nasi, makan lauknya dan sebagainya, timun tomatnya saya tinggalin gitu ya. Tapi dulu-dulu saya pernah makan semua saya makan. Satu porsi itu harus habis. Kenapa? Karena sayang, udah dibayar. Jadi harus dimakan sampai habis. Ternyata setelah udah dewasa, udah gede, saya tahu kapasitas perut saya sampai di mana. Akhirnya saya memilih dan memilah mana yang saya makan, yang mana saya tinggalkan. It's the same sama kata-kata atau perkataan-perkataan yang keluar dalam pikiran kita. Ada hal-hal yang kita perlu makan, yang positif dimakan deh, yang negatif tinggalkan. Ya, gak banyak orang bisa memilah-milah ini. Yang ada dimakan habis semuanya. Manusia sih ya begitu ya, cenderung tenggelam dalam semua pemikiran di dalam hidupnya. Sekalipun benar sih, semua kita itu ada di masa lalu, ada di masa sekarang, ada di masa depan. Benar gak? Semua kita terkait masa lalu. Semua kita punya salah, semua kita pernah jatuh. Semua kita juga hidup di masa sekarang. Menghadapi apa yang di depan mata kita. Tapi semua kita juga menghadapi apa yang ada di masa depan. Kita punya harapan di masa depan kita. Semua kita punya chance yang sama. Semua kita punya situasi yang sama. Sekalipun masa lalunya beda-beda. Masa saat ininya pun beda-beda. Masa depannya bisa jadi beda-beda juga. Tapi semua kita terkait pada 3 periode waktu yang sama. Tapi
tambah usia, biasanya makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Why? Why this? Why that? How about this? How about that? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dalam pikiran kita, perasaan kita yang justru menjadikan kita ragu dan goyah. Sehingga apa yang sudah kita pegang teguh dari sejak masa lalu, pendirian-pendirian yang kita pegang teguh sebagai prinsip, beberapa hal jadi berubah ketika hari ini kita hidup di masa kini. Sama tuh, apa yang kita pegang hari ini, bisa jadi suatu hari akan berubah juga prinsipnya di masa depan kita. Tapi yang pasti gak boleh berubah adalah prinsip kebenaran di dalam hidup kita. Gak boleh berubah. Nah, kenapa sih kita perlu yang namanya self-talk? You know right, kalau semua orang, semua kita tahu apa yang benar. Tapi kadang-kadang kita suka ngeyel dan mempertahankan diri kepada sesuatu yang kita tahu jelas-jelas salah. Tapi kita terus berpegang teguh pada yang salah itu. Jadi self-talk sebenarnya baik untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa lihat tentang diri kita sendiri dengan kacamata kita. Secara real, bukan karena kata orang. Jadi saya akan bahas tentang 3 tokoh ya hari ini. Di dalam pelajaran self-talk yang kita akan pelajari. Sama-sama ya, kita sama-sama belajar. Nah, self-talk. Ini first thing first. Poin yang pertama. Self-talk itu gak boleh bicara tentang yang negatif. Tapi self-talk harus membicarakan tentang janji Tuhan terhadap diri kita sendiri. Self-talk itu bukan bicara soal kita mendengarkan segala sesuatu yang muncul dalam pikiran kita dalam satu kali waktu. Tapi kita memilah-milah yang mana janji Tuhan, yang mana adalah perkataan kita sendiri, yang mana adalah perkataan orang lain. Setelah kita bisa pilah-pilah, kita akan tahu yang harus kita pegang teguh, itu adalah janji Tuhan di hidup kita. Jangan pernah anggap remeh teman-teman, terhadap pertanyaan atau hal-hal yang muncul dalam pikiran kita ketika kita sendirian. Apalagi self-talk positif biasanya terjadi di pagi hari. Self-talk yang negatif cenderung terjadi di malam hari. Kenapa? Karena waktu kita udah capek, kita udah lelah, kita udah menghadapi banyak situasi. Dan pada ujungnya, pada terakhirnya, ketika kita lagi istirahat, kita baru kebayang kayak gitu loh. Kenapa ya hidupku begini? Kenapa ya aku harus ngalami keluarga yang begini? Kenapa situasiku begini? Bla 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 dan sebagainya. Saya pengen ambil satu tokoh yang saya sangat favorit dengan orang ini. Namanya Daud ya. Kita tahu banyak tentang cerita Daud. Daud punya banyak cerita dan pengalaman, guys. And you know what? Nggak sedikit kesulitan yang dia hadapi. Dia punya banyak penasehat. Tapi dia punya satu penasehat besar, satu penasehat yang hebat. Yang sekali aja nggak didengar nasihatnya, langsung mati bunuh diri. Namanya Ahitofel. Ya. Daud juga punya panglima perang. Orang yang paling dia andalkan. Orang yang paling kuat, orang yang paling setia sama dia. Daud malah bunuh orang ini, ngambil istrinya. Daud punya panglima perang yang lain. Salah satu orang yang menjadi tangan kanannya, orang kepercayaannya. Yoab namanya. Malah panglima ini membunuh anaknya sendiri, Absalom. Gak berhenti sampai di sana. Absalom sendiri, anak sulung Daud. Biasanya kita kalau dengar papa mama cerita tentang anak sulung gitu ya. Orang tua seringkali menceritakan tentang anak-anak sulung itu adalah anak-anak kebanggaan papanya. Anak pertama, istilahnya kayak anak yang paling aku banggakan. Sebab ini anak pertama yang aku punya. Daud punya anak pertama. Anak pertamanya justru memberontak terhadap pemerintahan dan kepemimpinan papanya. Di masa Daud lagi tua. Di masa Daud sudah mencapai ujung-ujung usia kejayaan kepemimpinannya. Bayangkan, Daud mengalami banyak situasi. Daud harus dikejar-kejar, bahkan Daud harus dianggap orang jahat di masa itu. Padahal, ya kalau mau kita timbang-timbang baik dan jahatnya, semua manusia baik dan jahat itu relatif. Ya, tapi Daud keren. Dari semua musim pengalaman yang dia alami. Anda tahu? Ujian yang dia alami di dalam setiap musim di hidupnya menjadikan puji-pujian keluar dari hatinya kepada Allahnya. Aku senang banget dengan kata ujian yang di dalam hidup, tapi menjadi pujian kepada Allah. Seringkali kita memilih untuk mendengarkan apa yang menjadi pikiran kita sendiri. Tapi tahu nggak teman-teman, waktu self-talk negatif muncul di dalam pikiran kita tahu dong kita harus tinggalkan. Semua manusia ngalami nggak? Pasti.
Yang namanya kita sedang mengalami situasi yang sulit. Sangat sulit memang untuk kita positif di masa-masa sukar. Tapi Daud berhasil melakukannya. Makanya Mazmur Daud itu adalah kata-kata, pujian-pujian, lagu-lagu yang muncul dari kehidupan Daud ketika dia mengalami banyak kesulitan. Mending kita dengar firman guys daripada kita memikirkan pikiran kita sendiri. Waktu pikiran kita sudah mendakwah hidup kita. Waktu hati kita menyalah-nyalahkan diri kita sendiri. Waktu perasaan kita membuat kita jadi nggak secure. Percayalah, Tuhan itu nggak seperti manusia. Kalau kita pernah salah, berubahlah. Kalau kita pernah bertindak atau berkata-kata yang nggak tepat, ya belajarlah. Kalau kita pernah jatuh, ya bangkitlah. Waktu kita mengalami banyak situasi di hidup kita, tahu nggak Tuhan itu nggak seperti manusia. Jangan samakan Tuhan seperti manusia walaupun Tuhan pernah jadi manusia. Kalau Tuhan adalah manusia, maka dia tidak akan pernah bisa mengasihi kita dengan kasih yang unlimited. Tapi kita tahu tuh, Tuhan baik di dalam hidup kita dan setia banget dalam kehidupan kita. Kita jatuh pun, Tuhan tetap ampuni. Waktu kita butuh Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tetap tolong. Walaupun seringkali kita menyakiti hatinya. Dengan cara-cara kehidupan kita, cara-cara hidup kita, ya mungkin gak tepat. Tapi Tuhan itu baik. Jadi hidup ini recordnya adalah tentang diri kita melawan track record kita sendiri. Jadi kita gak perlu banding-bandingkan sama orang lain. Kita juga gak perlu menjadi seperti orang lain. Tapi cukup kita jadi diri kita sendiri. Bicarakanlah tentang janji Tuhan di hidup kita. Even you feel slow to grow, but still keep going and keep growing. Sekalipun kita merasa kita lambat bertumbuh, it's minimal, kita gak pernah terlambat bertumbuh, teman-teman. Karena itu, ayo kita belajar dari Daud. Ada satu ayat yang senang banget, aku suka banget ayat ini ya. Di 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini adalah masa-masa ketika Daud mengalami jarahan dari musuhnya. Jadi musuhnya datang, menjarah semua harta benda dari pasukannya Daud, juga terhadap Daud sendiri. Dan akhirnya Daud udah masa lagi capek banget selesai perang ya kan. Ngelihat lagi situasinya di markas semua sudah dijarah. Dia masih harus kembali mengejar bangsa yang menjarah tempatnya. Anda tahu apa yang Daud katakan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya tahu ini adalah kata kunci yang paling penting di dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita mengalami masa yang sulit, ketika kita nggak bisa lihat iman kita sendiri, ketika kita nggak bisa lihat kebenaran di dalam mata kita, ketika kita nggak bisa lihat kebahagiaan di tengah-tengah masa sukar yang kita harus hadapi, kita tahu iman yang kita kuatkan kepada Allah, iman, kepercayaan kita yang kita kuatkan kepada Tuhan, itulah yang membuat kita tetap bisa bahagia dan sukacita. Dan yang kedua, yang pertama tadi self-talk, itu bicara tentang janji Tuhan, bukan bicara tentang pikiran kita sendiri. Yang kedua adalah jawab dirimu sendiri dengan nilai-nilai berdasar kepada kebenaran. Jadi self-talk, kita pisahkan dulu antara negatif dan positif. Tapi yang namanya self-talk, kita bicara sama diri kita sendiri. Kita perlu kemampuan bicara dengan kebenaran-kebenaran yang ada melawan pertanyaan-pertanyaan kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Nah, ada satu nabi yang saya pengen bahas ya. Nabi ini namanya Habakuk, nabi kecil ya. Salah satu nabi kecil di Perjanjian Lama. Habakuk ini adalah nabi kecil yang dibangkitkan Tuhan di tengah-tengah musim Israel sedang mengalami banyak kesulitan. Habakuk hidup di masa sukarnya bangsa Israel. Anda tahu apa yang terjadi waktu Habakuk melihat kemerosotan moral, waktu Habakuk melihat masa paceklik yang terjadi di antara peperangan kayak gitu ya. Mungkin rada berat bahasa saya ya. Tapi kalau teman-teman bisa bayangkan, saya sederhanakan sedikit bahasa saya. Di tengah-tengah kita harus melihat kelahiran dan kematian. Di tengah-tengah kita harus melihat ada banyak orang yang perang dan kita gak bisa lakukan apapun. Kita juga mengalami kesukaran, sulit di masa itu. Gagal panen pula.
Ya mau makan juga kelaparan, susah karena gagal panen di mana-mana. Bangsa yang dibangkitkan Tuhan untuk menjajah Israel waktu itu adalah bangsa Kasdim. Habakuk di pasal pertama, pasal kedua, walaupun kitabnya pendek ya, beberapa pasal aja. Di pasal 1, pasal 2, Habakuk mengeluh. Dia menceritakan tentang semua situasi sulit dan sukar yang dia harus hadapi, yang dia harus lihat di depan matanya. Tapi aku suka sekali dengan Habakuk pasal 3 yang ayat-ayat terakhir. Mari kita sama-sama lihat ya teman-teman. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita sama-sama baca yuk teman-teman. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, di masa sulit, di masa sukar, Habakuk memuji Allahnya. Masa perekonomian bangsa Israel waktu itu dilihat dari sektor pertanian, dilihat dari sektor peternakan. Jadi ada pohon, ada kambing domba, diceritakan tentang perekonomian di masa Israel waktu itu. Itu sama kayak waktu kita hari ini melihat perekonomian di tengah-tengah kita sedang sulit. Seperti masa-masa kita gagal panen. Kayaknya buat banyak hal tapi gak ada hasilnya. Kayaknya pengen meningkatkan tabungan, pengen saving lebih banyak, tapi kok makin hari makin susah. Mungkin beberapa bagian lah di dalam hidup kita membuat kita merasa, aku susah melewati situasi hari-hari ini. Atau mungkin ada sebagian orang yang sedang mengalami kesulitan oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya beberapa waktu ini. Bisa jadi ada juga sebagian orang yang merasa hubungan dengan sesamanya gak works on. Bisa jadi ada juga sebagian orang yang merasa di tengah-tengah situasi yang sulit, aku harus melihat keadaan orang tuaku, kesehatannya memburuk. Situasinya aku gak tahu aku harus gimana, aku harus ngapain. Bahkan dalam semua situasi yang tidak membaik ini, satu hal yang kita perlu percaya dan tetap kita pegang teguh, bahwasanya Allah itu baik. Sama seperti Habakuk. Pasal 1, pasal 2, dia mengeluh, dia cerita tentang kesulitan yang dia harus hadapi. Kenapa ada bangsa yang jahat yang Tuhan bangkitkan justru untuk menjajah bangsa Israel dan membuat Israel sulit. Pula yang Israel sudah salah, sudah jahat bertahun-tahun, kok gak tobat-tobat kayak gitu ya. Jadi Habakuk ini berada di tengah-tengah situasi yang I don't know what should I do kayak gitu loh. Aku gak tahu aku harus ngapain. Tapi justru lewat ayat ini, ratapan berubah menjadi tarian sorak-sorai. Kata Habakuk dengan sangat jelas di dalam firman, sekalipun pohon ara gak berbunga, sekalipun hasil peternakan gak ada, sekalipun gagal panen, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Keren ya? Di masa-masa ini kita tahu justru iman bekerja jauh lebih powerful di tengah-tengah masa sukar. Mari kita terus pegang teguh iman kita. Jadi self-talk, bicara kepada diri sendiri, kita harus bicara dengan iman yang benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Saya sampai pada bagian yang terakhir, teman-teman. Bagian yang ketiga, self-talk itu bikin kita mengenal diri kita sendiri. Kita sering ya, kalau kita lagi me time, kita lagi mikir, review, evaluasi diri sendiri, pernah gak teman-teman merasa begini? Aku kayak gak memahami diriku sendiri. Jangankan orang, mau gimana orang lain ngerti tentang diriku, aku aja gak ngerti diriku sendiri, kayak gitu ya. Saya sering kali dengar kalau teman-teman cewek atau sahabat-sahabat cewek saya gitu ya, waktu kita ngobrol-ngobrol, ada tuh perkataan-perkataan statement yang seperti itu. Aku aja gak ngerti terhadap diriku sendiri, gimana orang lain mau ngerti tentang aku, kayak gitu ya. Self-talk is a good thing supaya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Karakter kita sendiri, siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita yang sesungguhnya. Saya ambil salah satu tokoh, kalau tadi saya ambil nabi kecil, ya Habakuk. Yang di masa itu Israel sedang sulit, sedang dijajah bangsa Kasdim. Yang di
kali ini saya bicara tentang nabi besar, ya, yaitu Yeremia. Kita tahu tuh Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, mereka dipakai Tuhan untuk bernubuat, bicara tentang ayat-ayat yang sangat powerful, tajam, peka, dan semua kata-katanya digenapi. Yeremia hidup di masa-masa yang sangat sulit, teman-teman. Dan kitab Ratapan dan kitab Yeremia ditulis oleh satu tokoh yang sama, yaitu nabi besar Yeremia. Kita cuplik sedikit yuk di Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Yang sudah dapat katakan, ya saya sudah dapat. Ya, Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24. Kita sama-sama baca yuk, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya, highlight itu, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Kalau kita cuma lihat ayat ini dengan kasat mata, tapi kita nggak lihat konteks aslinya, kita bisa jadi merasa Yeremia sedang hidup lagi enjoy gitu ya, lagi main gitar, santai sambil ngopi gitu ya. Dia bicara tentang ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi, sambil tersenyum, sambil melihat ke langit, sambil nge-view ya, mungkin di ladang rumput yang di padang hijau gitu ya, di tengah-tengah padang hijau Yeremia duduk santai di situ ya, sambil me time, sambil nyanyi-nyanyi, lagi enjoy. Ternyata Yeremia hidup di tengah-tengah masa pembuangan Israel ke Babel. Dia sedang hidup di tengah-tengah peperangan yang duduk pun gak santai teman-teman. Duduk pun gak ada waktu untuk bisa duduk kayak gitu. Duduk pun bisa harus cari-cari tempat untuk bisa duduk dengan tenang. Gak ada waktu tenang di masa-masa itu. Kenapa? Karena Israel sedang dihukum Tuhan oleh karena dosa. Oleh karena banyak perbuatan-perbuatan jahat yang Israel lakukan. Dan Tuhan murka betul terhadap bangsa ini. Dari yang awalnya bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, sampai akhirnya Israel sendiri terpecah jadi dua, Israel dan Yehuda. Tuhan bukan gak sayang sama Israel. Tuhan bukan berarti mengubah status umat kesayangan itu. Bukan jadi umat kesayangan yang diubah jadi umat yang dibencinya. Enggak, tidak ada ayat itu di Alkitab. Tapi situasi sulit yang Israel harus hadapi, itu adalah situasi di mana Allah menyatakan kasih-Nya yang besar. Yeremia bicara tentang ayat ini di tengah-tengah bangsanya mengalami kedalaman penderitaan yang sangat amat kelam. Tapi Yeremia menyatakan bahwa tidak sia-sia orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Seringkali kita merasa self-talk itu gak ada gunanya. Ya, karena kita bisa bicara yang positif sama orang, tapi seringkali kita bicara yang negatif terhadap diri kita sendiri. Tahu nggak? Kita nggak boleh cuma berbuat baik kepada orang-orang. Halo teman-teman Army of God, perhatikan ini baik-baik. Kalau kita mau mengasihi orang lain, kasihilah dirimu sendiri lebih dulu. Berbicaralah apa yang baik di hidupmu terhadap hatimu dan pikiranmu sendiri. Kita gak boleh cuma berbuat baik sama orang, kita juga harus berbuat baik terhadap diri kita. Itulah cara kita mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengasihi diri kita dengan sangat baik. Caranya adalah kita memuji diri kita sendiri. Ayo, saya ajak teman-teman. Mungkin ini terasa geli dan lebay gitu ya. Kita gak pernah lakukan ini. Kita sering kayak, kenapa ya papa mama gak membanggakan aku? Kenapa ya aku udah capai ini, capai itu, tapi gak ada orang yang membanggakan aku. Gak ada orang yang bilang aku hebat, gak ada orang yang bilang aku begini, begitu. Dan ayo kita sama-sama ambil waktu ini. Coba ngomong sama diri sendiri. I'm proud of me. I'm proud of myself. Aku bangga terhadap diriku sendiri. Aku bangga aku sudah capai hal ini. Aku bangga aku sudah sampai di titik ini. Aku bangga terhadap diriku sendiri. Aku percaya aku akan terus menjadi lebih baik. Ayo kita perkatakan hal-hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Tahu nggak, self-talk itu membuat kita mengenal diri kita sendiri jauh lebih dalam. Dengan self-talk, kita tahu
tahu bahwa diri kita nggak selalu benar. Dengan self-talk kita merasa kita butuh orang lain. Dengan self-talk kita tahu bahwa kita nggak bisa jalani kehidupan yang susah ini sendirian. Ya udah tahu hidup susah, ya jangan jalani sendiri dong ya. Jalani bareng-bareng. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, waktu kita susah, kita ngelihat teman-teman kita, ternyata ada orang-orang yang juga ngalami kesusahan yang sama. Waktu kita lihat orang-orang di sekeliling kita merasa ternyata nggak cuma kita yang susah sendirian. Menangis bersama yang menangis, tertawa bersama dengan yang tertawa. Kita jadi nggak worry terhadap masalah kita sendiri. Kita malah jadi bisa happy. Kenapa? Waktu kita self-talk terhadap diri kita sendiri, kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup bersama dengan teman-teman, sahabat, dan bahkan keluarga kita. Jadi, waktu kita nanti udah lebih enjoy kehidupannya, kita ngelihat teman-teman kita yang susah dan mengalami kesusahan yang sama seperti kita waktu itu, kita bisa menyemangati dia dengan cara yang sama waktu kita menyemangati diri kita sendiri. So, self-talk itu ada 3 poin. Ya. Yang pertama adalah bicara tentang janji Tuhan. Yang kedua adalah kita perlu menjawab diri kita dengan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Dan yang ketiga adalah self-talk bikin kita mengenal diri kita sendiri. Mari kita sama-sama mengubah yang namanya ratapan di dalam hati kita menjadi tari-tarian bersama dengan Tuhan. Saya jadi ingat satu lagu dari Worship Night yang kemarin kita nonton bareng-bareng ya, Selalu Baru. Ada satu part lagu yang saya suka sekali. Lagunya seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi. Biar setiap ujian yang kita hadapi dalam hidup kita, melahirkan puji-pujian di dalam hati kita kepada Tuhan Allah kita. Jadi mulai hari ini, kalau ada banyak pikiran yang mendakwah hidupmu sendiri di hadapan Tuhan, Anda tahu Anda harus makan itu, atau Anda harus tinggalkan itu. Anda tahu ketika Anda mengalami situasi sulit di depan mata Anda tahu Anda harus pilih apa? Dengarkan pikiran atau dengarkan janji Tuhan? Dengarkan apa kata orang atau dengarkan apa yang baik untuk hidupmu sendiri? Saya jadi ingat satu lagu ya, mirip-mirip sih temanya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ini lagu lama banget. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari kita sama-sama klaim ini jadi hati kita, klaim jadi isi hati kita, isi pikiran kita. Rahmat Tuhan tak akan pernah habis sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dan setia. Di tengah-tengah masa sukar kami tahu iman yang paling berguna dan yang paling dapat diandalkan. Kami percaya ketika situasi sedang sulit di hadapan mata kami, bisa jadi ada sebagian di antara kami mengalami kehilangan, sebagian di antara kami mengalami kemerosotan, sebagian di antara kami merasa jauh dari Tuhan, sebagian di antara kami merasa tidak tahu harus gimana untuk menghadapi banyak masalah dan situasi yang ada. Tapi kami percaya satu hal, bahwa Allah itu baik di dalam hidup kami. Thank you Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja dan berperkara dalam setiap hidup kami. Kami mau terus memuji Tuhan hingga yang baik terjadi. Thank you Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan. Terimalah berkat dan kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera. Mulai hari ini, self-talk yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri, haruslah perkataan yang membangun, haruslah perkataan yang baik, haruslah perkataan yang dapat membangkitkan imanmu sendiri. Terima semua berkat-berkat yang mulia, terima buah-buah roh yang akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidupmu. Keep going and keep growing.
teruslah bertumbuh di dalam persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus. Dan terima semua yang baik dari Tuhan. Hanya untuk hidupmu, keluargamu, masa kinimu, dan masa depanmu. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati, sama-sama katakan. Amin.